besaran yang pertama pada keluarga korban yang mulia. Apakah suami saya masih mau menerima kebenaran saya kembali? Anda kembali menyaksikan berita Satu Sore pemirsa. Tidak berlebihan rasanya jika kami menyebut bahwa persidangan Sambo CS pekan ini syarat akan muatan air mata. Bagaimana tidak? Kemarin FS juga sampai hampir menangis. Kemudian hari ini Putri Chandrawati juga di persidangan bahkan terus meneteskan air mata saat dimintai keterangan. Bagaimana kemudian pengacara Joshua melihat hal ini? Selain Pak Halius dan juga Pak Pantas tadi yang sudah bergabung di berita Satu Sore, pemirsa, kami juga mengundang pengacara dari Joshua, Pak Mansur Febrian, untuk bergabung secara virtual di sini. Selamat sore Pak Mansur. Selamat sore Mas Agung, Pak Halius dan Bang Pantas Manalu. Salam sehat. Sore, Mas. Idealnya sebetulnya kami juga agak menjadi konferensi, kami juga ingin mencoba mengundang pengacara dari pihak Sambo CS, tetapi tampaknya belum ada yang bersedia untuk bergabung bersama kami. Kita akan coba lagi lain waktu. Saya mau ke Pak Mansur terlebih dulu. Pak Mansur, sidang agenda pembacaan tuntutan kan harusnya hari ini Pak Mansur ya? Tapi kemudian ditunda untuk Eliezer. Belum lagi kemudian pemeriksaan dan rentetan rangkaian persidangan berikutnya juga bisa jadi masih panjang begitu. Bagaimana dengan keluarga Joshua? Masih sabar untuk menunggu? Baik, Mas Agung, tentunya kami dari tim penasihat hukum keluarga almarhum Joshua dan juga dari pihak keluarga selalu bersabar sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap nanti. Tenang saja, kami akan tetap mengawal, memantau jalurnya persidangan. Dan kami juga tetap meminta kepada majelis hakim, baik sekarang di tingkat pertama, banding kasasi nanti, supaya aktor intelektual ini dijatuhkan vonis hukum yang seberat-beratnya sesuai dengan porsinya. Lalu siapa yang membuka ataupun membuat terang perkara ini, kami juga mohon supaya diberikan putusan yang nantinya seringan-ringannya karena telah membantu mengungkap sebuah tindak pidana. Langsung tembak saja, siapa aktor intelektual yang Anda maksud ini? Tentunya aktor intelektual selama ini kami juga tidak ingin mendahului putusan majelis hakim. Siapa yang menyuruh, siapa yang membuat skenario, siapa yang terus merangkai sebuah cerita kebohongan, disitulah kami yang mengharapkan supaya putusan diberikan seberat-beratnya. Siapapun itu nanti dari 5 terdakwa ini. Tentunya ada satu terdakwa yang dalam hal ini memiliki kunci emas yang harus diselamatkan karena dia seorang pemuda yang berkesatria. Walaupun dia memang telah melakukan sebuah tindak pidana, dia sudah mengakui secara gentleman, dia bermental kesatria seperti seorang perwira tinggi, justru terbalik dengan yang lainnya. Lalu harapan kami juga setelah putusan nanti, kalau memang masih ada terdakwa yang masih mengemban sebagai anggota Polri, kami harapkan itu dipecat. Kami harapkan di PTDH kan tidak ada lagi, kecuali yang membuka daripada perkara ini. Begitu Mas Agung. Baik, Pak Mansur, kami memiliki sebuah tayangan begitu, cuplikan persidangan hari ini, yang tentu saja ini menjadi pemandangan yang cukup berbeda begitu dibandingkan sidang-sidang di awal kasus ini bergulir. Kita simak bersama-sama. Untuk korban seperti saya, khususnya saya adalah korban kekerasan seksual dan juga penganiayaan. Dan tidak mudah juga saya menjelaskan dan mengutarakan, khususnya kepada suami saya. Karena sungguh berat menjelaskannya. Apakah suami saya masih mau menerima atau mencintai saya kembali setelah saya ceritakan peristiwa tersebut? Kalau Ibu tidak bisa menyampaikan, tidak apa-apa.
Saya ingin langsung ke Pak Halius. Pak Halius, jika Anda melihat bahwa tayangan yang sudah kita simak bersama-sama tadi adalah aktor intelektual, mungkin bisa jadi salah satu aktor intelektual yang dimaksudkan oleh Pak Mansur tadi. Bagaimana Anda kemudian melihat ini? PC menangis di hadapan majelis hakim sepanjang persidangan ini. Ini apakah bentuk dari penyesalankah atau Anda melihat ini sebagai drama-drama lanjutan lainnya? Bila saya simak ya persidangan hari ini, saya berharap, batin saya juga mengatakan mudah-mudahan ini sebuah penyesalan yang manusiawi yang disampaikan, ditontonkan oleh PC ke hadapan publik ya, sebagai seorang ibu rumah tangga. Komplit begitu ya. Dia merasa setelah mengalami persidangan demi persidangan, akhirnya lahirlah pada hari ini sebuah penyesalan yang luar biasa begitu dengan tangisnya. Saya berharap seperti itu. PC menangis ketika menceritakan detik-detik atau kronologi kejadian pelecehan seksual, tuduhan pelecehan seksual yang terjadi kepada dirinya oleh Joshua Huta Barat, begitu. Nah, kalau begitu tadi bahkan sampai sempat hakim kemudian merespon dengan ibu berhenti menangis karena jika ibu menangis terus begitu, hakim akan ikutan nangis katanya begitu. Saya kira itu candaan dari hakim. Itu candaan, bukan ya, berarti bahwa PC mulai menyentuh emosional kalau fokusnya hakim. Tangis itu sebagai satu rasa tekanan terhadap pelecehan seksual, barangkali saya bisa menarik kembali apa yang statement saya pertama tadi. Ini berarti pembelaan diri dia untuk mempertegas pembelaan diri dia bahwa benar-benar pelecehan seksual itu, bahwa benar-benar perkosaan itu sudah terjadi kepadanya. Dan ini berarti Bu PC tidak menyimak perkembangan sidang demi sidang. Bagaimana masalah pelecehan seksual ini, masalah perkosaan ini ya terbantahkan walaupun tidak 100% terbantahkan di dalam sidang yang disampaikan oleh para saksi. Oke, saya ke Pak Pantas. Pak Pantas, melihat respon hakim begitu di dalam persidangan kali ini, khususnya pada saat menanggapi pernyataan dari Putri Chandrawati, apakah Anda sebagai pengacara Eliezer ada kekhawatiran jika kemudian putusan hakim kemudian akan mengarah pada hal yang kurang menguntungkan bagi Eliezer? Iya, Mas Agung. Bagi kami ya, sebenarnya tangisan PC ini bukan pertama kali di persidangan. Kalau kita ingat kembali ke belakang bahwa ketika dia diperiksa sebagai saksi bagi Richard Eliezer, saat itu juga ketika berbicara soal dugaan pelecehan itu memang selalu menangis pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini juga yang membuat kami sebenarnya merasa bingung gitu ya, Mas. Jadi tangisan ini kenapa gitu? Tapi yang bisa kami sampaikan mungkin apa yang dilakukan oleh PC pada persidangan yang saat ini sebagai terdakwa itu bisa jadi alasan yang sebenarnya untuk memberikan sinyal ya bagi majelis hakim agar dapat memperingan hukumannya. Tapi ya kami melihat ini bukan untuk meyakinkan adanya dugaan pelecehan yang terjadi seperti itu. Karena kalau kita perhatikan sejak pemeriksaan saksi sampai dengan hari ini keterangan terdakwa PC sebagai terdakwa itu sama sekali kami belum melihat adanya pembuktian tentang adanya perbuatan itu. Seperti itu, Mas Agung. Baik, terakhir saya mau ke pengacara Yosua, Pak Mansur. Pak Mansur, kalau kita melihat tayangan tadi juga PC sempat menyampaikan ia enggan untuk melakukan visum karena khawatir suaminya tidak lagi mencintai dia. Kemudian juga ia menangis ketika menceritakan detik-detik tuduhan pemerkosaan terhadap dirinya itu terjadi. Bagaimana pengacara Yosua melihat hal ini? Baik, Mas Agung, tentunya dalam persidangan Ibu PC menangis dengan begitu terseduh-seduhnya. Harapan kami ini adalah sebuah bentuk penyesalan yang mendalam terkait telah terjadinya sebuah tindak pidana pembunuhan berencana. Itu yang pertama. Harapan kami penyesalan ini adalah diminta dari pertama ketika terjadi pembunuhan tersebut. Inilah yang dialami oleh seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang anak dibangga-banggakan pulang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu di persidangan dengan entengnya mereka gulirkan sebuah narasi-narasi yang makin menyundutkan anak daripada klien kami. Dalam hal ini sebagai pelaku yang sangat tidak senonoh terhadap pimpinannya. Disampaikan tanpa ada sebuah satu alat bukti pun yang konkret, dalam hal ini visum et repertum maupun keterangan saksi. Saksi ART pun membantah kami tidak mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi digulirkan pernyataan-pernyataan baik dari terdakwa dan juga dari penasihat hukumnya
yang seolah-olah anak daripada klien kami ini sangat buruk sekali. Kalau kita ketahui anak daripada klien kami ini, dia anak yang penurut, dia mau sebagai ART juga di rumah menyetrika baju anak-anaknya. Kok dengan teganya ketika di persidangan mereka sudah anak daripada klien kami sudah meninggal, sudah tiada, tapi masih digulingkan sesuatu hal yang sangat menyakitkan, dituduh sebagai pelaku tindak pidana yang tidak ada bukti sampai hari ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak dibuktikan secara ilmiah, walaupun ada ahli menyatakan hal seperti itu dari keterangan dari terdakwa. Namun karena tidak didukung oleh bukti yang lain, kami juga tidak akan menganggap hal tersebut. Silakan saja gaungkan, tidak apa-apa. Kami mempertahankan hak daripada klien kami yang sudah tiada di situ. Jadi harapan kami penyesalan tersebut betul-betul dari nuraninya dia untuk menebus kesalahannya dia nanti ketika menjalani suatu putusan pidana. Begitu Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Mansur. Kita tentu saja punya harapan yang sama bahwa kasus ini bisa kemudian akhirnya melahirkan sebuah fakta-fakta yang bisa membuka sebenar-benarnya bagaimana kasus ini rentetannya berjalan. Terima kasih atas kebersamaan Anda Pak Mansur bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.